tegas. Pemain timnas U23 Indonesia di Piala AFF bukan grade B. Sanggupkah dua penyerang timnas U23 ini buktikan ketajaman ke Shin Tae-yong? Manajer timnas U23 Indonesia ungkap kriteria kapten pengganti Rizky Ridho. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Pemain timnas U23 Indonesia di Piala AFF bukan grade B. Asisten pelatih timnas U23, Nova Arianto, menegaskan bahwa para pemain yang tampil di Piala AFF U23 bukanlah pemain kelas kedua atau grade B. Meskipun situasinya tidak ideal dan banyak pemain andalan absen karena klub enggan melepas mereka, Nova berpendapat bahwa para pemain muda yang bermain adalah pemain terbaik dan mereka bukanlah pelapis. Dalam persiapan menuju Piala AFF U23, timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan menghadirkan skuad terbaik karena sebagian besar nama yang berangkat adalah pemain cadangan di klub Liga 1 2023-2024. Namun Nova menyatakan bahwa situasi ini tidak hanya terjadi pada tim merah putih, tetapi juga di negara lain karena kompetisi domestik masih berlangsung. Nova menjelaskan bahwa Piala AFF U23 merupakan bagian dari persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 di bulan September. Meskipun timnas Indonesia diisi banyak pemain baru, Nova menekankan bahwa mereka adalah pemain terbaik dan bukanlah grade B. Dia meminta dukungan untuk para pemain ini karena mereka telah berjuang untuk tim nasional dan akan berusaha memberikan hasil terbaik untuk bangsa. Manajer timnas U23 Indonesia ungkap kriteria kapten pengganti Rizky Ridho di Piala AFF U23. Endri Erawan mengungkapkan bahwa kapten pengganti Rizky Ridho di Piala AFF U23 akan dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Meskipun Rizky Ridho tidak bisa bermain, pelatih Shin Tae-yong sedang mencari penggantinya. Salah satu kriteria yang dipasang adalah pemain yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan pengalaman sebagai pemain senior. Meskipun belum ada pengumuman resmi, Endri menyatakan bahwa pemilihan kapten akan didasarkan pada senioritas dengan pemain yang memiliki pengalaman bermain dengan timnas Indonesia baik dalam kelompok usia maupun timnas senior. Timnas U23 Indonesia memiliki beberapa pemain muda, termasuk yang masih berusia 18 atau 20, sehingga pemain senior yang memiliki pengalaman di timnas dianggap cocok untuk memimpin sebagai kapten. Meskipun belum ada keputusan akhir, Endri menyerahkan pemilihan kapten kepada Shin Tae-yong yang lebih mengenal karakter para pemain timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Malaysia dalam Piala AFF U23. Tim Merah Putih akan bermain tanpa kekuatan penuh karena Alveandra Dewangga masih dalam pemulihan cedera. Dan dua pemain, yaitu Komang Teguh dan Titan, mendapatkan sanksi dari AFC dan tidak bisa bermain. Sanggupkah dua pemain timnas U23 Indonesia ini buktikan ketajaman ke Shin Tae-yong di Piala AFF U23? Timnas U23 Indonesia bersiap menghadapi Piala AFF U23 dengan pertandingan perdana melawan Malaysia. Timnas U23 Indonesia ingin meraih 3 poin penuh dan Shin diharapkan akan memilih pemain-pemain terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Dari 23 pemain yang dibawa ke Thailand, ada 2 penyerang yang mencuri perhatian, Ramadhan Sananta dan Esal Sahrul. Ramadhan Sananta, penyerang Persis Solo, menjadi sorotan dengan penampilan impresifnya di Liga 1, mencetak 4 gol dari 7 laga. Dia juga menjadi pencetak gol terbanyak di SEA Games 2023 dan membantu timnas U22 Indonesia meraih juara. Esal Sahrul, pemain baru yang dipanggil dari Persita Tangerang, juga menarik perhatian dengan 2 gol dalam 5 laga. Kemampuan tembakannya dan performa positif bersama Persita membuatnya menjadi pilihan yang menjanjikan. Keduanya diharapkan mampu menunjukkan ketajaman mereka di depan Shin Tae-yong dalam Piala AFF U23, mengisi peran penting dalam usaha tim Merah Putih untuk meraih sukses di turnamen ini. Erick Thohir minta Bima Sakti segera tentukan pemain inti timnas U17 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti untuk segera memilih pemain inti dari 42 pemain hasil seleksi di 12 kota. Pemain inti akan menjalani pemusatan latihan di Jerman untuk persiapan Piala Dunia U17. Thohir memberikan tenggat waktu hingga akhir Agustus agar pemain inti dapat terbentuk sebelum uji coba melawan Korea Selatan U17 pada 30 Agustus. PSSI juga telah menyiapkan agenda uji coba selama TC di Jerman untuk mempersiapkan tim dengan baik menjelang Piala Dunia U17. Pemain Tottenham Hotspur batal bela timnas U17 Indonesia.
Pemain Tottenham Hotspur U18 Gabriel Han-Wilhoff-King kemungkinan tidak akan membela timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 karena perlu dinaturalisasi terlebih dahulu. Meskipun pelatih Bima Sakti tertarik, waktu yang mepet dengan turnamen membuatnya menyerah. Pemain tersebut juga pernah membela timnas U16 Inggris sehingga proses naturalisasi menjadi sulit. Altaf Fawaz Khan dari Akademi Barcelona juga tidak akan membela timnas U17 Indonesia karena pelatih masih belum puas dengan permainannya. Hanya dua pemain diaspora, Welber Jardim dan Eren Suitela, yang akan dibawa ke Jerman untuk pemusatan latihan. Garuda Muda Indonesia juga akan uji coba melawan Korea Selatan U17 sebelum ke Jerman. Pelatih Malaysia cemas dengan sosok Shin Tae-yong yang jadi pelatih timnas U23 Indonesia. Pelatih timnas U23 Malaysia, Elangowan Elfarasan, merasa khawatir dengan ancaman timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 yang diasuh oleh Shin Tae-yong. Elfarasan menyadari kekuatan Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong ditugaskan oleh PSSI untuk membawa timnas U23 Indonesia meraih kualifikasi Olimpiade 2024. Meskipun Elfarasan masih menjadi pelatih timnas U23 Malaysia dan menghadapi tantangan dalam persiapan karena Liga Malaysia sedang berlangsung, Elfarasan merasa beban berat usai kegagalan di SEA Games 2023 dan berusaha meningkatkan performa tim. Erick Thohir ungkap Jerman siap uji coba lawan timnas U17 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa timnas Garuda Muda akan menjalani uji coba melawan Jerman sebagai bagian dari pemusatan latihan di Jerman untuk persiapan Piala Dunia U17. Saat ini Garuda Muda masih menjalani seleksi pemain terbaik yang akan berlangsung hingga akhir Agustus. Erick Thohir menyebut bahwa beberapa program TC di Jerman telah dirancang oleh PSSI, termasuk uji coba melawan timnas U17 Jerman. Uji coba ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas timnas U17 Indonesia sebelum tampil di Piala Dunia. PSSI siapkan aturan baru untuk pelatih asing buntut polemik pemanggilan pemain ke timnas U23 Indonesia. Erick Thohir telah meminta anggota eksekutif PSSI untuk mereview aturan terkait penggunaan pelatih dan pemain asing. Hal ini juga berakar dari kasus di mana beberapa pelatih asing menolak melepas pemainnya untuk bergabung dengan timnas U23 Indonesia karena Liga 1 masih berlangsung. Ini menyebabkan kontroversi dalam persiapan timnas. Aturan baru ini akan mencakup standarisasi pelatih dengan persyaratan ketat dan bahkan tes mental. Erick Thohir ingin memastikan bahwa pelatih yang dipekerjakan juga memberikan kontribusi pembinaan olahraga dan memiliki kualitas serta mental yang sesuai. Tujuan dari upaya ini adalah untuk membangun sikap saling menghormati antara semua pihak, menghindari drama atau polemik dalam pemanggilan pemain dan meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan.